Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat bagi kita semua. Hari ini saya akan membawa kita dalam perenungan firman Tuhan, di mana yang sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu yang terdapat di dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Tetapi sebelum bersama kita masuk ke dalam pembacaan Alkitab sekaligus kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, terlebih dahulu kita memohon tuntunan daripada Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami berterima kasih atas setiap kebaikan dan bahkan penyertaan Tuhan bagi kami pribadi lepas pribadi. Sehingga pada saat ini, oh Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk membuka bagian firman-Mu dan masuk ke dalam perenungan akan firman-Mu. Oleh sebab itu kami memohon agar Tuhan membuka hati dan pikiran kami ketika kami membaca dan juga merenungkan bagian firman-Mu, agar kami boleh mengerti bagian firman-Mu dalam kehidupan kami dan kami boleh menerapkannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan bagi kami, sebab pada saat ini kami telah siap untuk merenungkannya. Amin. Saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita pada saat ini yaitu terdapat dua perikop. Adapun perikop yang pertama yaitu iman mengalahkan dunia, dan juga perikop yang kedua yaitu kesaksian tentang anak Allah. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini, silakan saudara menyimak ayatnya pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah mereka yang suka mendengar dan juga merenungkan sabda firman-Nya. Amin. Shalom.
Saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dilahirkan kembali membuat kita menjadi anggota keluarga Allah. Selain mengasihi Allah, kita juga dituntut mengasihi sesama yang juga dilahirkan kembali oleh Allah. Mereka yang menjadi saudara kita di dalam Kristus, tanpa memandang ras, bahasa, budaya, strata ekonomi, atau bahkan pendidikan. Maka kita tidak selayaknya membedakan orang berdasarkan hal-hal tersebut, melainkan pandanglah sebagai orang yang sudah sama-sama diselamatkan oleh Tuhan. Meskipun di antara kita terdapat perbedaan, kita dapat tetap saling mengasihi karena kita berasal dari keluarga yang sama. Nah, saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih kita kepada Allah dan kepada anak-anak Allah memperlihatkan ketaatan kita pada perintahnya. Ini bukanlah tentang bagaimana perasaan kita, tetapi bagaimana kita berelasi dengan Allah dan umatnya. Ukurannya mudah. Apakah kita sungguh-sungguh taat pada perintahnya? Pertanyaan ini bukan ingin mengisyaratkan bahwa perintah Allah itu berat. Perintah itu adalah pemberian Allah untuk menunjukkan betapa baiknya kehidupan orang yang mentaati Dia. Perintah itu diberikan karena Allah tahu bagaimana hidup dengan cara terbaik. Perintahnya itu tidak berat, karena ketika kita dilahirkan kembali, kita diberikan hati yang baru, yaitu hati yang dipenuhi dengan keinginan untuk menyenangkan hati Allah. Jadi, perintah Allah tidak akan terasa berat jika kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, relasi kita dengan Allah membuat kita dapat mengalahkan dunia, yakni musuh iman kita. Jadi, seharusnya tidak ada kata kalah dalam kamus iman kita karena Yesus telah mengalahkan dunia. Darahnya telah mengalahkan si pendakwa orang percaya, yaitu setan. Kemenangan iman kita mungkin saja membahayakan diri hingga berisiko terhadap nyawa kita. Namun, bila kita tidak menyayangkan nyawa dan tetap teguh pada kesaksian iman kita, maka disitulah terletak kemenangan iman kita. Bila kita menang, maka kita akan menerima upah, yaitu duduk bersama Yesus di dalam tahtanya. Amin. Kita masuk dalam rangkaian doa syafaat, kita berdoa. Firman-Mu telah kami renungkan bersama pada pagi ini, oh Tuhan. Walaupun singkat dan sederhana, kami berdoa agar firman yang sudah kami renungkan bersama ini tadi tidak berlalu begitu saja di telinga kami. Melainkan firman-Mu ini Tuhan boleh menuntun memimpin hidup kami, agar kami terus hidup di dalam jalan Tuhan. Sehingga hidup kami sebagai orang percaya boleh menjadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Allah kami Yesus Kristus, di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami masih boleh dibangunkan dengan kesehatan, dibangunkan dengan kekuatan dan bahkan pengharapan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami tahu dan kami sadar, oh Tuhan, bahwa kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi ini, itu semua bukan karena gagah dan hebat kami sebagai manusia, melainkan ini semua terjadi atas anugerah dan juga cinta kasih yang datang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, oh Tuhan, ajarkan kami sebagai orang percaya ini untuk terus mengucap syukur atas segala kebaikan dan penyertaan Tuhan yang telah terjadi di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan Allah kami yang kami kenal di dalam Yesus Kristus,
Pada saat ini, oh Tuhan, kami mau berdoa secara khusus untuk kehidupan kami di dalam dunia ini. Kami berdoa agar kami terus dipakai Tuhan menjadi alat-Mu di dalam membawakan berkat-berkat bagi setiap orang yang kami jumpai. Kami berdoa juga agar kehadiran kami di tengah-tengah dunia boleh membawa damai sejahtera bagi orang-orang yang kami temui di sekeliling kami. Sehingga orang yang kami jumpai merasakan kasih setia Tuhan yang terjadi bagi dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa dalam setiap usaha pekerjaan kami. Kiranya Tuhan menolong untuk memberkati, sehingga apapun yang kami usahakan hari ini, apapun yang kami kerjakan hari ini, boleh mendatangkan berkat yang datangnya daripada Tuhan. Dan bahkan kami berdoa agar kami boleh diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sukacita yang datang daripada Tuhan sepanjang satu hari ini. Sehingga dengan demikian, oh Tuhan, ketika kami merasakan karya Tuhan terjadi secara luar biasa di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, maka kami boleh menjadi orang percaya yang semakin dan semakin lagi memuji, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih oh Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sanak saudara keluarga kami dimanapun mereka berada. Mari Tuhan, Engkau boleh memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, sukacita, umur yang panjang yang datang daripada Tuhan. Dan bahkan Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Mari juga Tuhan, Engkau boleh memberkati. Biarlah di dalam gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, firman-firman-Mu boleh diwartakan di dalamnya. Sehingga semakin banyak jiwa yang mendengarkan, yang mengetahui kebenaran firman Tuhan dan juga karya Tuhan bagi dunia ini. Bagi orang-orang yang terlibat ambil bagian melayani Engkau di gereja-gereja-Mu dimanapun berada, mari juga Tuhan, Engkau boleh memberkati. Siapapun mereka Tuhan, biarlah Engkau boleh pakai mereka secara luar biasa. Dan biarlah Tuhan juga berkenan memberkati keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Demikian juga kami serahkan bangsa kami Indonesia ini. Biarlah Tuhan, Engkau boleh memberkati, kiranya bangsa kami ini di tengah-tengah segala tantangan pergumulan yang dialami boleh terus menjadi bangsa yang berkenan di hadapan-Mu. Dan bahkan para pemimpin kami, baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, Tuhan, Engkau boleh pakai mereka dengan hikmat-Mu, dan mereka boleh bekerja dengan kebijaksanaan dan penuh tanggung jawab. Sehingga dengan mereka bekerja dengan hikmat Tuhan, nama Tuhan boleh semakin dipuji dan bahkan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami berseru, serta kami akhiri permohonan ini dengan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.